Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Erzalira, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Politik. Video ini adalah video mata kuliah aplikasi komputer dan bertema tentang cara penggunaan Microsoft Word PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pembisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu, pada Office 2013 namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15 atau Microsoft Office PowerPoint 2013 yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013. Mengenal tampilan Microsoft PowerPoint, gambar di atas akan muncul ketika Anda membuka PowerPoint pertama kali. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini di bagian belakang saja. Untuk saat ini, silakan Anda klik Blank Presentation untuk membuat presentasi baru yang kosong. Langkah belajar PowerPoint. 1. Membuat dan menghapus slide. Untuk membuat presentasi yang baik, tentu kita harus memberikan judul dan subjudul yang menarik. Silahkan Anda isi title dan subtitle yang sesuai seperti gambar di atas. Setelah memberikan judul dan subjudul yang pas, saatnya mulai membuat slide baru yang berisi informasi mengenai judul yang Anda buat. Ada dua cara dalam membuat slide baru. Jika Anda klik ribbon atau menu home, kemudian klik tombol bagian atas dari new slide, Anda akan membuat slide baru secara cepat. Jika Anda ingin membuat slide dengan template yang berbeda, Anda bisa klik di bagian bawahnya. Kemudian silahkan pilih template slide baru yang sesuai dengan keinginan Anda. Secara default, ketika Anda membuat slide baru, maka yang dibuat adalah slide dengan jenis title and content. Slide ini berisi judul slide dan juga informasinya. Jenis lain seperti to content akan membuat slide dengan dua konten dengan informasi berbeda. Jenis lainnya seperti picture with caption memungkinkan Anda untuk menambah gambar dan memberikan penjelasan terhadap gambar tersebut. Tentu tidak perlu memilih jenis ini untuk menambahkan gambar. Semua jenis slide tentu bisa Anda tambahkan gambar. Gunakan jenis slide sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk menghapus slide, silahkan pilih slide-nya di daftar slide dan tekan tombol delete di keyboard komputer Anda. Pengembangan dan latihan, silahkan gunakan opsi lainnya seperti layout dan section. Silahkan Anda coba sendiri mengenai dua hal tersebut dan pastinya akan sangat berguna ketika Anda membuat presentasi. Yang kedua, mengisi data slide dengan berbagai media. Sekarang, silahkan Anda buat slide baru dengan jenis title and content. Di sini Anda bisa menambahkan informasi media non-text untuk memperindah presentasi Anda. Ada 6 media yang bisa Anda tambahkan seperti table, diagram, smart art, gambar offline, gambar online, maupun video. Ketiga, memberikan desain. Agar presentasi lebih menarik, memberikan desain terhadap slide pastinya memberikan kesan yang lebih menarik. Caranya sangat mudah. Klik menu desain, kemudian pilih desain yang ingin Anda pakai, seperti gambar di atas. Secara bawaan, ketika Anda klik desainnya, seluruh slide akan berubah. Jika Anda hanya ingin menerapkan di beberapa slide saja, silakan saja pilih dengan cara menekan tombol Shift dan klik pada slide yang ingin Anda ubah desainnya pada daftar slide. Kemudian pilih lagi desainnya. Setiap desain biasanya memiliki varians dengan warna atau font yang berbeda yang juga bisa Anda gunakan. Selain varian, ada ukuran aspek ratio secara bawaan, tab widescreen yang akan Anda pilih. Namun, jika proyektor yang akan Anda gunakan presentasinya masih model lama, gunakan yang standar. Jika Anda menggunakan PowerPoint versi terbaru, Microsoft mengenalkan Design Ideas yang secara otomatis dapat menyarankan desain yang cocok untuk presentasi Anda. Pengembangan dan latihan pada varians, Anda juga bisa memilih warna varian secara manual dan bahkan mengatur gaya font serta efek. Silakan Anda coba seperti gambar di atas.
Yang keempat, memberikan transisi. Selain memberikan desain terhadap slide, transisi juga menjadi opsi tambahan agar ketika slide berganti, ada animasi yang menyeliputinya. Caranya sangat mudah untuk memulai. Klik menu Transition dan pilih animasi untuk transisinya. Ketika Anda klik ke salah satu transisi, maka PowerPoint secara otomatis memperlihatkan Anda bagaimana animasi transisi tersebut. Saat Anda selesai memilih animasi transisi, biasanya PowerPoint juga memiliki varian lain dari animasi tersebut. Anda juga bisa menambahkan suara dan mengatur durasi animasinya. Secara bawaan, animasi yang Anda pilih hanya berlaku sekali saja untuk satu slide. Jika Anda ingin menerapkan animasi transisi tersebut ke seluruh slide, silakan klik Apply to All. Pengembangan dan latihan, silakan Anda coba fitur Advanced Slide. Silakan Anda pikirkan untuk apa fitur ini bisa digunakan dan bagaimana fitur tersebut bisa membuat presentasi Anda lebih mudah. Yang kelima, gunakan transisi Morph untuk efek mengesankan. Transisi Morph merupakan transisi baru yang hanya ditemukan di Office 2016 atau Office 365. Transisi ini memungkinkan pergerakan objek dari satu slide ke slide lainnya dengan animasi yang halus. Cara kerjanya adalah dengan cara menduplikat slide pertama sehingga ada dua slide yang sama. Namun, di slide yang kedua Anda harus menggerakkan objek tersebut ketika menggunakan transisi Morph. Maka pergerakannya akan terlihat antar dua slide tersebut. 6. Menggunakan animation. Selain animasi transisi, ada juga animasi yang diberikan terhadap objek secara individual. Bisa Anda terapkan agar presentasi Anda terlihat berbeda dengan orang lain. Seperti animasi di atas, silakan pilih objek yang ingin Anda tambahkan animasi. Kemudian klik menu animation dan pilih animasi yang Anda inginkan. Anda juga bisa menerapkan animasi yang berbeda di setiap teks atau objek jika ingin memberikan variasi. Ketujuh, menambahkan shape. Dengan shape, Anda bisa memasukkan berbagai macam grafik yang akan menunjang presentasi Anda. Grafik seperti tanda panah, persegi, bintang, dan lain-lain bisa Anda pilih. Klik menu Insert, kemudian klik Shapes. Terakhir, pilih grafik yang ingin Anda tambahkan seperti gambar di atas. Anda harus klik tahan dan geser di slide Anda untuk membuat grafik tersebut. Yang kedelapan, link dan action. Dua fitur tersebut menawarkan Anda untuk melakukan aksi tertentu ketika Anda mengklik objek. Misal, Anda ingin membuka dokumen lain ketika melakukan presentasi, Anda bisa memilih shape atau objek lainnya dan memberikan aksi agar ketika shape tersebut diklik, maka akan membuka dokumen lain. Link dan action sebenarnya memiliki maksud yang sama, namun action lebih lengkap. Karena selain membuka file tertentu, ia juga bisa diperintah untuk menunjukkan ke slide tertentu. 9. Menggunakan menu view untuk melihat presentasi dari berbagai aspek. Jika slide presentasi Anda cukup banyak, Anda perlu suatu cara untuk melihatnya secara garis besar. Di menu view, Anda bisa melakukannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan outline view. Hasilnya bisa Anda lihat seperti di atas. Daftar slide-nya telah berubah menjadi teks yang sudah Anda maksudkan di tiap slide-nya. Pengembangan dan latihan, silahkan Anda coba model tampilan lainnya seperti reading view untuk melihat presentasi agar enak dibaca. Yang ke-10, berbagai macam melakukan presentasi. Setelah Anda mempelajari tips di atas, Anda siap untuk mulai melakukan presentasi. Pada menu slideshow, ada banyak cara untuk mulai melakukan presentasi. Anda bisa melakukan presentasi di slide pertama, atau from beginning, atau dari slide yang aktif saat ini, from current slide, dan bahkan sehingga merekam bagaimana Anda melakukan presentasi dengan fitur Record Slideshow. Pengembangan dan latihan dengan fitur Setup Slideshow, Anda bisa mengatur secara custom bagaimana presentasi Anda berjalan. Hal ini tentu opsional dan tidak wajib untuk Anda pelajari. Ekstra tips 1, gunakan kolom pencarian Tell Me untuk mencari fitur yang Anda inginkan. Mungkin banyak yang kesulitan untuk mencari fitur yang Anda inginkan. Dengan kolom pencarian Tell Me, Anda tidak perlu menghafal di mana letak fitur itu, di menu tertentu seperti gambar di atas. Jika Anda ingin menambahkan tabel, cukup ketik Table. Di kolom pencarian PowerPoint langsung mencari fitur tersebut.
Ekstra tips kedua, menggunakan template PowerPoint. Jika Anda tidak ingin membuat presentasi dari awal, Anda bisa mendapatkan ratusan template yang tinggal Anda pilih dan disediakan oleh PowerPoint. Silakan klik menu File, New, dan pilih template-nya seperti gambar di atas.